Adapun para tersangka tersebut disangkakan saudara NA dan ER disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi atas pengadaan barang, jasa, dan pembangunan infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi Anti Rasuah juga menahan Gubernur Sulsel nonaktif tersebut selama 20 hari ke depan demi kepentingan penyidikan. Saat ini Andi Sudirman ditunjuk sebagai PLT Gubernur Sulsel. Andi mengaku terkejut saat mengetahui Nurdin Abdullah ditangkap KPK. Andi mengaku Nurdin adalah rekan yang kompak dalam melaksanakan tugas. Makanya saya ucapkan innalillah, amanah dari Allah, dan salah satu jalan untuk menguji kemudian termasuk saya di dalam. Tetapi tentu proses hukum yang terjadi pada beliau dan tentu saya atas nama pemerintah sebagai pribadi dan juga masyarakat Sulawesi Selatan tentu sangat-sangat terpukul. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku sebelumnya Nurdin Abdullah berkeras tak pernah menerima gratifikasi sebagaimana yang dituduhkan KPK. Hasto menambahkan ia mengenal Nurdin sebagai sosok yang baik sehingga ia tak heran banyak pihak kaget atas kabar penangkapan itu. Kita ikutin proses karena beliau kan menurut penilaian dari masyarakat kemarin yang menyampaikan ke saya, banyak yang kaget, banyak yang sedih karena beliau itu orang baik. Ya, cuma memang ya di dalam situasi ini kami dukung upaya KPK di dalam memberantas korupsi. Nurdin Abdullah adalah sosok yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilgub Sulawesi Selatan 2018. Tapi bukan kali pertama kader partai berlambang banteng bermoncong putih ini tersangkut dalam pusaran rasuah di Indonesia. Andrew Misanta November 2020 terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan benih lobster atau benur. Andrew adalah mantan caleg DPR dari PDIP pada pemilu 2019. Kemudian Bupati Banggai Laut Weni Bukamo yang pada Desember 2020 diduga menerima suap dalam proyek pengadaan jalan daerahnya. Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang juga pada Desember lalu dicokok Komisi Anti Rasuah karena diduga mengambil bagian atas pengadaan bansos COVID-19. Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna yang disangkakan menerima suap 1,66 miliar rupiah terkait perizinan RSU Kasih Bunda tahun anggaran 2018-2020. Dan tentu saja Harun Masiku yang sampai dengan saat ini masih buron. Mantan caleg PDIP ini diduga sebagai pemberi suap atas Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait penggantian antar waktu anggota DPR. Tim Liputan CNN Indonesia.